perbuatan melawan hukum terkait dokumen ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo belum mencapai kesepakatan. Penggugat menilai proses mediasi belum menghasilkan titik temu. Mediasi kedua gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Bonatua Silalahi dan Laksamana TNI Purnawirawan Muryono Aladin terkait dokumen ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo digelar secara tertutup di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu siang. Proses mediasi berlangsung hampir 2 jam dengan mempertemukan pihak penggugat dan para tergugat untuk mencari penyelesaian di luar persidangan. Usai mediasi, pihak penggugat menyatakan belum ada kesepakatan. Para tergugat belum menyampaikan solusi maupun penawaran penyelesaian melalui jalur mediasi. Sejumlah tergugat juga tidak hadir dalam proses mediasi. Saya mohon hadirlah ya untuk memastikan bahwa kita ini berbicara dengan benar-benar prinsipal sehingga diskusi kita ini tidak akan berlarut-larut terbuntur oleh jawaban lawyer mereka yang serba terbatas, yang saya rasa juga tidak punya kekuasaan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Itu yang kami marah sebenarnya, kecewa berat, sangat kecewa. Kalau mereka menantang untuk langsung ke persidangan berikutnya, oke, kami akan ikutin. Jadi ingat bahwa bukan pribadi kami itu menggugat, tapi ini adalah untuk mewakili warga negara yang waras. Mediasi ulang dijadwalkan kembali digelar pada 22 Juli mendatang. Apabila tidak tercapai kesepakatan, perkara akan dilanjutkan ke tahap pembuktian di persidangan. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Adi Supriyatna, iNews melaporkan. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Dalam kesempatan ini, Gibran juga menyempatkan diri mendatangi warga yang sebelumnya sempat kecewa dengan Jokowi. Di luar agenda kerjanya di Provinsi Lampung, Gibran menyambangi warga yang berada di Desa Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur. Di depan warga, Gibran menyampaikan permintaan maaf Jokowi karena membatalkan safari politiknya pada 28 Juni lalu. Kedatangan Gibran pun disambut antusias warga. Benar, senang banget. Pas Jokowi nggak datang itu apa? Ya kita sempat apa ya? Kecewa lah, tapi saat ini senang banget walaupun Pak Jokowi nggak datang. Anaknya Datang. Ya. Beliau memberikan apresiasi dan menyampaikan permohonan maaf atas kemarin yang tidak bisa hadir karena sesuatu yang memang diperhitungkan untuk tidak hadir. Sebelumnya pada 28 Juni lalu, ribuan warga adat dari 3 kecamatan kecewa karena Jokowi batal berkunjung. Mereka pun melampiaskan kekecewaan dengan membanting sembako serta melempar tanda pengenal panitia. Warga juga merasa lelah karena seluruh persiapan penyambutan yang telah dilakukan beberapa minggu sebelumnya harus berakhir sia-sia. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal ungkap BPJS Ketenagakerjaan beri restu terkait rencana pembebasan pajak JHT jadi 0%. Sebelumnya Said Iqbal juga sudah bertemu Menkeu RI Purbaya untuk membahas sistem perpajakan jaminan hari tua. Penasehat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal menggelar pertemuan tertutup dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat pada hari Selasa. Pertemuan itu membahas mengenai agenda krusial mulai dari reformasi sistem perpajakan jaminan hari tua, penyelarasan data pemutusan hubungan kerja, hingga program pemberdayaan ekonomi untuk para penerima manfaat JHT. Dari pertemuan itu, Said Iqbal mengungkapkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan memberi restu terkait rencana pembebasan pajak hari tua menjadi 0%. Hal ini demi mewujudkan asas keadilan bagi para pekerja.
Sebelumnya, Said Iqbal telah mendatangi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk menyampaikan aspirasi buruh yang mengusulkan agar pajak atas jaminan hari tua ditetapkan sebesar 0%. Mentalitas dan kinerja ASN dinilai tidak kompetitif jika dibandingkan dengan pegawai swasta. Kritik ini disampaikan Ketua Komisi 2 DPR, M. Rifki Nizami Karsayuda dalam rapat kerja DPR. Menurutnya, mentalitas ASN harus diperbaiki dengan sistem kerja berbasis KPI yang jelas. Pikirin deh, di swasta orang bisa kompetitif kok, pegawai negeri ASN nggak bisa kompetitif. Komisi 2 DPR, M. Rifki Nizami Karsayuda, mengkritik mentalitas dan kinerja aparatur sipil negara ASN yang dinilai tidak kompetitif jika dibandingkan dengan pegawai swasta. Kritik ini disampaikan langsung dalam rapat kerja di hadapan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB, Rini Widiantini pada Rabu. Menurut Rifki, pemerintah perlu meningkatkan indikator kinerja atau Key Performance Index (KPI). Lemahnya penilaian kerja membuat pekerjaan ASN kerap dianggap zona nyaman dan simbol stabilitas tanpa perlu bekerja secara kompetitif. Mentalitas sumber daya manusianya nggak berubah, masih ngabsen, pulang, ngopi, ngabsen lagi. Kita ke depan mungkin, Ibu Menpan RB dan Bapak Ibu sekalian yang hadir di ruangan ini, perlu meningkatkan sedikit key performa indicator kepada seluruh birokrasi kita, ASN kita. Apakah itu pegawai negeri sipil, termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian khusus. Karena itu ini PR kita semua. Kita kan sudah memasukkan dalam prolegnas RUU ASN ke depan. Agar nanti di RUU ASN itu coba kita pikirin deh, di swasta orang bisa kompetitif kok, pegawai negeri ASN nggak bisa kompetitif. Jangan lagi ASN itu sebagai simbol stabilitas, Bu. Jadi orang bekerja itu memang pakai KPI. Bagus kita pertahankan, nggak bagus ya out. Politisi Partai Nasdem tersebut menjelaskan sistem kerja berbasis KPI yang jelas sangat dibutuhkan untuk memperbaiki mentalitas ASN sekaligus memberikan kepastian hukum bagi kepala daerah dalam mengevaluasi bawahannya. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Prof. Zudan Arif Fakrullah, menanggapi kritik Ketua Komisi 2 DPR terkait dengan mentalitas dan kinerja ASN yang dianggap perlu diperbaiki. Menurutnya, pemerintah punya kinerja harian ASN sehingga kinerja ASN dapat terbaca dalam sistem digital. Mewadahi kerisauan Bapak Ketua tadi, ASN kita itu sudah bisa diterapkan kinerja harian. Jadi hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui. Jadi kalau ada ASN yang malas, dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem. Nah, saat ini sudah lebih dari 100 instansi yang menggunakan sistemnya BKN untuk menerapkan kinerja harian. Jadi Bapak dan Ibu mohon dukungan ini untuk Bupati, Wali Kota, Gubernur yang ada di konstituen Bapak Ibu Komisi 2 untuk bisa didorong menggunakan kinerja harian. Nanti Bapak Ketua Komisi 2 bisa terjadi seleksi alamiah. Ketika dia tidak bisa berkinerja, itu yang akan menghentikan karirnya, bukan pimpinannya, tetapi kinerja yang bersangkutan. Karena tidak muncul di dalam sistem. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menetapkan sertifikasi sektor perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah secara gratis. Rencananya, pemerintah buka program sertifikasi gratis khusus MBR ini dengan total kuota 8 juta bidang yang dilakukan mulai tahun ini hingga 2028 mendatang. Menurut Nusron, ada 3 rumpun yang berhak mendapatkan sertifikasi gratis,
Rumpun pertama, masyarakat yang dapat bantuan perumahan pemerintah berupa bedah rumah sejak 2015. Baik melalui bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS, Kementerian Sosial atau melalui Kementerian Kesehatan. Kemudian rumpun kedua adalah mereka yang mendapat program kredit Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP. Namun dengan syarat hak guna bangunan sudah dipecah dari HGB induk pengembang. Lalu rumpun ketiga, yakni masyarakat mandiri, di mana mereka membangun perumahan secara mandiri, namun yang bersangkutan masuk kategori MBR. Kita juga sudah laporkan terobosan yang paling luar biasa juga kalau pada kita adalah sertifikasi gratis bagi MBR masyarakat berpenghasilan. Makanya tadi BPS ikutan rapat. Nanti kita berkolaborasi juga dengan perumahan. Hari Selasa jam 1 kita rapat di BRI. Ya, nanti agenda berikutnya nanti Pak Nusron yang tentukan. Ya, itu adalah suatu karya yang luar biasa, support yang luar biasa dari Menteri ATR BPN bagi rakyat kecil, bagi wong cilik. Jadi judul programnya adalah sertifikasi sektor perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Ini ada 3 rumpun yang berhak mendapatkan program ini. Rumpun pertama yaitu rumpun masyarakat yang mendapatkan bantuan perumahan dari pemerintah. Rumpun kedua bagi mereka yang mendapatkan program kredit FLPP, itu juga nanti sertifikasinya gratis. Rumpun ketiga, masyarakat mandiri. Mereka membangun perumahan secara mandiri, tapi yang bersangkutan masuk kategori MBR. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih berbeda dengan supermarket. Ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan pada hari Rabu, Zulhas ungkap selama ini banyak masyarakat salah paham terkait keberadaan Kopdes yang dianggap akan menggantikan supermarket atau toko retail modern. Terkait hal tersebut, Menko Pangan tersebut menjelaskan bahwa Kopdes berfungsi sebagai off-taker atau penyerap hasil produksi masyarakat di tingkat desa, seperti petani, peternak, hingga nelayan. Tak hanya itu, dari sisi infrastruktur, Kopdes bertindak sebagai wadah untuk menyalurkan atau mendistribusikan program pemerintah seperti bansos hingga barang-barang bersubsidi. Jadi satu, saya ulang ya, Koperasi Desa Merah Putih sebagai infrastruktur pemerintah nanti menyalurkan bantuan seluruh bantuan, kemudian juga menyalurkan seluruh barang-barang subsidi. Ya, itu. Nomor 2, dia sebagai off-taker. Kalau harga seperti gabah, jagung dan lain-lain di bawah harga yang sudah ditentukan pemerintah, maka koperasi dia bisa off-taker sebagai pembeli dari produk-produk pertanian yang sudah ditentukan harganya oleh pemerintah. Iran meluncurkan serangan balasan ke sejumlah pangkalan AS di Timur Tengah. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan iNews Malam. Polda Metro Jaya menyerahkan tumpukan dokumen di sidang pra-peradilan Roy Suryo. Agenda sidang kali ini adalah pembuktian dari Polda Metro Jaya sebagai termohon yang juga menghadirkan seorang ahli. Tumpukan dokumen diserahkan Polda Metro Jaya ke Hakim Tunggal Sidang Pra-peradilan Roy Suryo, Rabu pagi. Tumpukan dokumen tersebut menjelaskan daftar barang bukti yang dimiliki polisi dalam menetapkan Roy Suryo sebagai tersangka. Selain tumpukan dokumen, Polda Metro Jaya juga menghadirkan saksi ahli hukum pidana Erdianto Effendi untuk memperkuat argumentasi polisi terkait keabsahan penetapan tersangka Roy Suryo.
Kalau masalah relevan atau tidak relevan kan tidak sampai ke sana. Yang kita kan pra-peradilan terbatas pada ada atau tidak alat bukti. Masalah relevan atau tidak relevan nanti di pokok perkara atau. Agenda sidang kali ini merupakan pembuktian dari Polda Metro Jaya. Namun Roy Suryo dan kuasa hukum menilai banyaknya barang bukti polisi tidak serta-merta bisa menjadi dasar penetapan tersangka. Maka dalam hal memeriksa setidaknya penetapan tersangka, yaitu harus dilihat kualitas minimal 2 alat bukti permulaan yang cukup. Jadi bukan soal banyaknya alat bukti, ya. 148 saksi yang diperiksa oleh Polda Metro Jaya itu lebih banyak menerangkan peristiwa pencemaran nama baik dan fitnah, bukan kepada pokok pasal 32 yang ancaman pidananya 8 tahun. Pada sidang sebelumnya, Roy Suryo menghadirkan 4 orang saksi fakta dan seorang saksi ahli serta bukti-bukti. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sidang pra-peradilan, Roy Suryo hadirkan 3 orang saksi fakta dan seorang saksi ahli. Langkah ini diambil Roy Suryo untuk menyanggah penetapan statusnya sebagai tersangka. Sidang pra-peradilan kedua Roy Suryo memasuki agenda pembuktian Selasa siang. Roy Suryo menghadirkan 3 orang saksi fakta dan seorang saksi ahli. Langkah ini diambil Roy Suryo dan kuasa hukumnya untuk menyanggah penetapan status tersangkanya yang menggunakan pasal 32 Undang-Undang ITE. Roy Suryo dan kuasa hukum menilai penyidik Polda Metro Jaya tidak memiliki 2 alat bukti untuk menjerat Roy dengan pasal tersebut. Itu adalah upaya kami, upaya kuasa hukum untuk menghadirkan saksi-saksi yang fair. Jadi tidak hanya ada saksi yang seperti sekarang sudah sering ketemu. Saya sudah lama nggak ketemu Krisnamurti. Keterlibatannya dengan ijazah palsu itu apa? Enggak, karena dia itu dipanggil oleh Polda Metro Jaya. Sementara saksi ahli dihadirkan untuk membedah konstruksi perkara dari sudut pandang ahli. Jadi kalau perbuatan Mas Roy ini adalah dikatakan mencuri, ya, tapi jangan dia harus ada bukti-bukti itu yang mencuri. Jangan dia buktinya cuma mencemarkan nama baik, ya kan? Atau dikenakan pasal pembunuhan, bukti-buktinya tidak ada yang melihat dia membunuh. Tidak ada bukti-bukti, misalnya pisau, parang dan sebagainya, itu yang saya jelaskan. Sidang pra-peradilan ini fokus Roy Suryo dan kuasa hukum untuk menguji apakah unsur dalam pasal 32 Undang-Undang ITE terpenuhi dalam penetapan tersangka, apalagi terkait dengan tindakan merusak, menghilangkan atau mengubah dokumen elektronik orang lain. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sebanyak 15 teman masa kuliah Presiden ke-7 RI Joko Widodo akan dihadirkan menjadi saksi di persidangan kasus ijazah dengan terdakwa Roy Suryo dan Dr. Diva. Hal ini diungkap Ketua Umum Pradi Bersatu Ade Darmawan saat menyambangi kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo di kawasan Sumber Solo, Jawa Tengah. Ade mengatakan saksi-saksi yang akan dihadirkan adalah rekan satu angkatan, satu fakultas, bahkan teman satu kelas Jokowi saat kuliah di UGM. Ade menambahkan para saksi yang akan hadir bukan merupakan perintah Jokowi, melainkan inisiatif dari teman-temannya sendiri. Teman-teman Bapak kompak untuk memberikan keterangan yang lebih kompak, dan tentunya apa yang diberikan keterangan dari penyidik sampai pengadilan itulah yang akan kita sampaikan bahwa hal ini kan kita lihat betul-betul terjadi storyteller yang ditata rapi, seolah-olah Pak Jokowi adalah seorang yang tidak berkuliah lah, jasa palsu lah, kita tepis semua. Ahli digital forensik Rismon Sianipar buka suara terkait sidang pra-peradilan Roy Suryo. Rismon menyebut dirinya tidak akan memilih mengajukan pra-peradilan jika menjadi terdakwa dan akan menggunakan keilmuannya untuk membuktikan kebenaran. Saat itu nggak diberi maaf oleh Pak Jokowi dan saya dijadikan terdakwa, ya, maka
saya tidak akan mengajukan IRJ. Saya tidak akan mengajukan pra-peradilan, Bang. Sesuai dengan apa yang saya jawab dalam BAP saya, baik sebelum maupun sesudah dinyatakan saya tersangka. Artinya hadapin aja gitu ya? Hadapi, karena pada saat itu ada ratusan ya Bang ya, BAP itu semua saya jawab penuh dengan keilmuan saya. 3 hari loh? 3 hari tidak berturut-turut ya Bang ya, Senin, Kamis, dan Senin lagi akhirnya minggu depannya. Iya, 3 kali full sampai jam 6 sore. Itu semua saya jawab, sehingga ketika saya menjadi terdakwa, saya akan banjiri persidangan saya itu dengan keilmuan saya, dengan terminologi yang saya kuasai selama 30 tahun sejak saya kuliah di Teknik Elektro UGM. Itu perlawanan saya. Pemirsa, Anda masih menyaksikan iNews Malam. Pasukan elit khusus Israel mengklaim menangkap 2 pria Palestina yang dicurigai membuat dan mengedarkan alat peledak untuk menyerang pasukan Israel di daerah Ramallah, tepi barat Palestina. Pasukan Pertahanan Israel IDF mengklaim unit Durdevan, pasukan khusus elit Israel, menangkap 2 pria Palestina yang dicurigai sebagai pembuat alat peledak improvisasi IED dan pedagang senjata di sebuah rumah tempat tinggal di daerah Ramallah pada hari Selasa. IDF mengatakan kedua pria itu dicurigai memproduksi alat peledak yang digunakan melawan pasukan Israel. Pasukan juga menahan seorang tersangka penyelundup senjata dan menyita sejumlah besar senjata selama penggerebekan. Menurut IDF, ketiga tahanan tersebut dipindahkan ke otoritas keamanan Israel untuk diinterogasi lebih lanjut. Pasukan Israel terus menyerang distrik Nabatih, Lebanon Selatan. Mereka membakar dan menghancurkan rumah-rumah warga di desa Zautar al-Sharqiyah. Pasukan Israel menyerbu desa Zautar al-Sharqiyah di distrik Nabatih, Lebanon Selatan. Mereka membakar dan menghancurkan sejumlah rumah warga di desa tersebut hingga kepulan asap tebal terlihat membubung pada Selasa sore. Pasukan Israel bergerak melalui kota Al-Garbiyah di mana dilaporkan terjadi tembakan senapan mesin yang hebat. Belum ada informasi resmi terkait adanya korban jiwa maupun luka-luka, namun otoritas Lebanon melaporkan serangan Israel di Lebanon sejak 2 Maret telah menewaskan lebih dari 4.000 orang dan melukai 12.000 orang lainnya. Setelah serangan 3 malam berturut-turut, pasukan militer AS meluncurkan serangan terbarunya terhadap Iran. Eskalasi meningkat usai AS memberlakukan kembali blokade Angkatan Laut di Selat Hormuz. Komando Pusat AS atau CENTCOM mengatakan pada hari Selasa bahwa pasukannya melakukan gelombang serangan lain terhadap Iran. Serangan terjadi di dekat garis pantai Iran dan Selat Hormuz usai Amerika Serikat mengumumkan pemberlakuan kembali blokade Angkatan Laut di Selat Hormuz di tengah meningkatnya eskalasi. Jet tempur AS terlihat lepas landas dari kapal induk menjelang serangan terhadap target-target Iran. Namun tanggal dan lokasi pasti dari rekaman yang dirilis oleh CENTCOM tidak dapat diverifikasi secara independen. CENTCOM melaporkan pasukan militer AS meluncurkan serangan terhadap target militer dan infrastruktur Iran selama gelombang serangan 7 jam. Serangan tersebut menandai hari keempat berturut-turut terjadinya eskalasi militer antara AS dan Iran. Kedua pihak saling menuduh melanggar gencatan senjata usai tanda tangan nota kesepahaman pada 17 Juni. Iran meluncurkan serangan balasan ke sejumlah pangkalan AS di Timur Tengah. Serangan menargetkan situs militer AS di Yordania, Kuwait, Bahrain, hingga Qatar. Pasukan militer Iran meluncurkan rudal dan drone yang menargetkan pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Serangan itu merupakan balasan terhadap serangan terbaru AS yang menyasar target-target Iran.
Iran menyerang situs-situs militer AS di Yordania, Kuwait, Bahrain, hingga Qatar. Serangan Iran terlihat menyala di langit malam Yordania. Sejumlah rudal Iran pun menghantam pangkalan udara Raja Faisal di Yordania. Drone Shahid Iran juga menghancurkan sebuah gudang di Kuwait hingga meledak hebat. Citra satelit menunjukkan kerusakan parah di pangkalan AS di Bahrain dan Qatar akibat serangan Iran. Hingga kini pasukan AS masih terus menyerang Iran hingga Selasa malam. Hendak mencabut senjata tajam yang dipegangnya. Selontongnya mau dilepas, paten. Polisi juga menemukan perangkat sabu-sabu di atas meja yang menandakan ketiga tersangka rupanya sedang asik berpesta narkoba. Tutup, mana. Selain itu, polisi temukan 32 kantong sabu siap jual. Satu jaringan narkoba ini diketahui mengedarkan narkoba tersebut ke masyarakat desa sekitar, utamanya kalangan anak mudanya. Sementara salah satu tersangka mengakui ia mendapatkan pasokan narkoba dari seorang yang juga warga Bangkalan yang kini berstatus DPU. Tersangka juga diketahui merupakan residivis narkoba yang baru keluar penjara 3 bulan lalu. Mengamankan 3 tersangka di Desa Tanjung Bumi, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan. Untuk inisial HM, MR, DI diamankan di dalam rumah. Untuk inisial HM didapat barang 10 kantong plastik di celananya. Untuk MR 14 kantong plastik dan DI 8 kantong plastik. Barang dari semua ini didapat dari HM. Dan HM ini merupakan residivis narkoba baru keluar 3 bulan. Akibat perbuatannya, 3 tersangka terancam hukuman 6 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Carawi, iNews melaporkan. Tutup, mana. Seorang dokter residen anestesi ditemukan tidak bernyawa di semak-semak samping RSUD Tengku Rafian, Siak, Riau. Sembilan jaksa ex-KPK jadi tim penyidik khusus Kejagung untuk usut perkara Febri Adriansyah. Selamat malam pemirsa, polisi ungkap kasus pengeroyokan seorang pria di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Polisi menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Bersama saya Syifa Hanifah, inilah iNews Malam selengkapnya. Gerombolan pemuda di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah melakukan pengeroyokan terhadap seorang pria. Tak hanya melakukan penganiayaan, kelompok pemuda tersebut melempar bom molotov ke gudang ekspedisi hingga akibatkan sejumlah barang terbakar dan korban tersambar api dari pecahan bom molotov. Peristiwa ini terjadi saat korban hendak membeli rokok setelah terlibat cekcok dengan pelaku hingga korban dipukul menggunakan botol dan dikeroyok hingga mengalami luka robek di bagian dahi dan memar di sejumlah tubuh. Penganiayaan dan penyerangan ini polisi menetapkan 4 tersangka dan amankan sejumlah bukti pecahan botol, bambu dan 1 unit sepeda motor. Untuk sekarang sudah kami amankan 4 orang di Polres dan kami lakukan pendalaman, kami naikkan ke penyidikan dan juga berkas-berkasnya akan kita lengkap. Polisi mengimbau masyarakat agar tidak menyelesaikan persoalan dengan kekerasan dan memilih menempuh jalur hukum untuk menghindari jatuhnya korban maupun konsekuensi pidana. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Johartoyo, iNews melaporkan. Pemirsa, 1 dari 2 pencuri becak milik seorang warga Palembang, Sumatera Selatan ditangkap polisi. Pelaku ditangkap di atap rumah saat hendak lari dari kejaran polisi.
Salah satu pelaku pencuri becak milik seorang warga di Palembang, Sumatera Selatan ditangkap polisi. Pelaku ditangkap di atap rumahnya saat hendak melompat untuk menghindari kejaran petugas. Pelaku mencuri becak bersama kakak kandungnya yang berhasil melarikan diri saat rumahnya digerebek polisi. Aksi pencurian kedua pelaku ini terekam CCTV milik warga. Pelaku menjual besi becak itu harga Rp300.000 dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka berdua membawa becak itu ke rumahnya, lalu dipotong-potong dan dijualkan ke tempat rongsokan. Pelaku terancam 5 tahun penjara dan polisi masih memburu kakak kandung tersangka. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David Ainus melaporkan. Jengkel masih marak tronton tambang nakal melintas, puluhan warga ramai-ramai memblokir Jalan Raya Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mereka juga protes kontraktor betonisasi jalan agar rutin menyiram jalan berdebu lantaran mengancam penyakit ispa. Sejumlah warga mayoritas wanita kesal akibat debu berterbangan ditambah dengan hilir mudiknya truk pengangkut material perbaikan jalan sehingga warga desa Jagabaya, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor protes dengan menutup jalan raya Parung Panjang menggunakan kursi dan batang pohon yang ditebang. Warga mengaku kesal lantaran masih banyak truk tambang nakal yang masih melintasi lokasi. Selain itu, warga juga memprotes kontraktor betonisasi yang abai lingkungan. Para kontraktor didesak agar rutin menyiram jalanan lantaran berdampak udara pekat berdebu yang mengancam penyakit ispa. Warga meminta pihak pelaksana proyek perbaikan jalan provinsi untuk lebih sering melakukan penyiraman jalan dengan volume air yang lebih banyak untuk mengurangi debu yang berterbangan akibat aktivitas kendaraan. Jalan ini ngebul, Pak. Nah, terus? Nah, dan juga ibaratnya kendalanya apa? Anak cucu saya pada sakit, Pak. Soalnya apa? Jalannya nggak pernah disiram. Kita nggak minta apa-apa sebagai warga, cuman pengen diperhatikan jalannya. Tadinya kan kita rutin, Pak, penyiraman itu sehari 2 kali ya, kan kendaraan satu, ada trouble ya, mungkin hari ini nggak kekapar kan, akhirnya kan masyarakat ya mulai demo. Untuk depannya akan kita perbaiki dari kendaraan penyiraman sampai alat-alat sedot, alkon. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Parung Panjang, Maman Suherman meyakini akan menyetujui permintaan warga untuk menambah intensitas penyiraman jalan guna mengurangi dampak debu selama musim kemarau. Usai dimediasi, pihak kontraktor dan warga langsung membubarkan diri. Pemirsa, pasca terjadinya ledakan bom di Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 3 Padang, aktivitas belajar mengajar berlangsung normal. Sejumlah pihak kepolisian memberikan pengarahan kepada siswa terkait aksi perundungan yang menjadi penyebab teror bom. Pasca terjadinya ledakan bom rakitan di Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 3 Padang, Sumatera Barat, aktivitas belajar mengajar berlangsung normal. Sejumlah petugas kepolisian dari Polsek Koto Tangah memberikan pengarahan kepada siswa terkait buruknya dampak sikap pembulian di lingkungan sekolah. Sementara di sekitar TKP ledakan bom rakitan sudah tidak dipasangi garis polisi. Diketahui pelaku berinisial R merupakan siswa yang pendiam dan berprestasi dalam nilai akademik. Orangnya sehari-hari nggak macam-macam, Pak. Dia baik-baik aja, dia pendiam juga namanya, Pak. Jadi saya pun heran kenapa dia melakukan itu. Tapi emang sering dibully dia? Kabarnya sih iya, Pak. Tahu dari mana dia dibully itu? Selain dari kesaktian dia kepada sekolah, terus dari teman-temannya juga ada yang ngomong. Teman sekolah juga yang bully? Masalah itu saya kurang tahu, Pak. Kalau untuk pendidikan sendiri, anaknya pintar atau gimana deh? Dia pintar, Pak. Dia juara kelas kemarin. Juara kelas kemarin? Juara kelas atau juara sekolah. Pokoknya juara 1 dia kemarin, Pak. Juara 1 ya? Sebelumnya, pelaku berinisial R langsung diamankan tim Gegana Polda Sumatera Barat dan Polresta Padang yang tiba ke TKP. Saat dilakukan penyisiran di sekitar sekolah, petugas menemukan 3 buah peledak rakitan berdaya ledak rendah di kamar mandi dan di dalam tas pelaku. Petugas juga temukan serpihan kelereng, bubuk misiu, ketapel, ujung anak panah, dan korek api di sekitar lokasi ledakan.
Tadi ada bom molotov ya, peralatan kayak di dalam ransel ada ketepel, ada lereng, ya. Itu bagian dari barang-barang yang akan digunakan untuk melampiaskan emosinya kepada teman yang sering. Yang meledak ini Pak, ini disengaja diledakkan atau tidak sengaja Pak menurut pelaku? Ya, jadi sengaja diledakkan di dalam kelas untuk mencelakai temannya itu. Ini berapa buah Pak? Ya, berapa unit semuanya? Tadi yang dicoba diledakkan ada 1, terus yang 3 belum diledakkan, masih utuh. Terkait aksi pembulian terhadap pelaku pengeboman, seorang siswa terduga pelaku buli tengah menjalani pemeriksaan serta penanganan proses hukumnya sudah dilimpahkan kepada unit Satreskrim Polresta Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sebelumnya, polisi menggeledah rumah seorang siswa yang merupakan pelaku teror bom di Madrasah Aliyah Negeri 3 Padang. Pelaku diduga dendam karena kerap jadi korban bullying teman-temannya. Tim Densus 88 Anti Teror dan Gegana Polda Sumbar lakukan penggeledahan di rumah pelaku R di Kecamatan Koto Tangah. Dari hasil penggeledahan, petugas menyita sejumlah barang bukti berupa bubuk mesiu, ketapel, serta baterai. Kepada petugas, pelaku mengaku membeli seluruh bahan baku bom rakitan berdaya ledak rendah ini secara online. Dari keterangan polisi, pelaku menyimpan dendam karena kerap dibully teman-temannya. Polisi kini masih lakukan penyelidikan apakah ada keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Yang kotak itu keduanya untuk tadi gue kok. Oh, bahan balap ya. Kondisi korban ruda paksa oleh 27 pria kini jadi pendiam. Polisi pun membawa korban ke psikiater RS Bayangkara Polda Jatim untuk pemulihan kondisi mentalnya. Korban ruda paksa anak di bawah umur berinisial RR dalam kondisi pendiam saat dimintai keterangan oleh pihak penyidik kepolisian Polres Sampang, Jawa Timur. Meski petugas berulang-ulang memberikan pertanyaan kepada korban, namun pertanyaan tersebut tak pernah dijawab dan korban hanya diam. Polisi berencana membawa ke psikiater di RS Bayangkara, Surabaya guna mengetahui kondisi mental korban pasca terjadi kasus pencabulan yang dilakukan oleh 27 pelaku di 3 lokasi berbeda. Nah, setelah itu kita bawa ke rumah sakit Bayangkara, tapi hasilnya belum dulu. Apakah dia keterbelakangan mental atau untuk sejenisnya itu kita belum tahu persis. Karena kondisinya memang dia orangnya kalem sekali. Artinya dia nggak berani bicara, diam. Kasus ruda paksa yang dialami korban terbilang keji hingga ia membutuhkan waktu lama untuk pemulihan trauma. Saat ini Polres Sampang masih terus memburu 14 tersangka, di mana 13 diantaranya sudah berhasil diamankan. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Seorang dokter residen anestesi ditemukan tidak bernyawa di semak-semak samping RSUD Tengku Rafian, Siak, Riau. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian yang diduga tidak wajar ini. Sesosok jasad pria ditemukan di semak-semak tepat di samping RSUD Tengku Rafian, Siak. Korban diketahui merupakan seorang dokter residen spesialis anestesi yang tengah menjalani pendidikan dan bertugas di rumah sakit tersebut. Saat ditemukan, korban dalam kondisi terlentang dan masih mengenakan pakaian rapi serta tas yang tidak jauh dari lokasi. Polisi kemudian mengevakuasi jasad untuk diperiksa lebih lanjut, termasuk penyebab kematiannya. Polisi juga telah meminta keterangan dari sejumlah saksi. Olah TKP tadi kita temukan barang-barang milik korban masih ada, dan kemudian dari olah TKP tadi belum ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Untuk itu jenazah sudah kami kirim ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi.
Penemuan jasad dokter ini berawal dari laporan istri korban yang melaporkan suaminya yang tak kunjung pulang dan ponselnya yang tidak aktif. Dari Siak Riau, Eli Suwanti, iNews melaporkan. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak atau PPA bersama tim Resmob Polres Metro Bekasi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap Tika Septiani, seorang perempuan berusia 25 tahun warga Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Proses penyelidikan masih terus berlangsung. Hingga saat ini, kepolisian telah memeriksa 5 orang saksi untuk mendalami peristiwa tersebut. Adanya kejadian penyekapan dan saat ini kita sedang melanjuti anggota dari unit PPA dan juga dari unit Resmob Satreskrim Polres Metro Bekasi sedang memburu pelaku. Mohon doanya saja kan biar ini cepat terungkap, pelaku cepat tertangkap. Oke, kurang lebih sekitar 3-5 orang yang sudah kami. Kebakaran hebat melanda belasan lapak penjual kayu palet di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kobaran api meluluh lantakan belasan lapak kayu palet di Jalan Raya Pacing, Desa Waringin Jaya, Kecamatan Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi. Kencangnya hembusan angin serta material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan merambat ke bangunan lainnya. Selain itu, mesin kompresor yang ikut terbakar juga menimbulkan ledakan dan membuat api kian membesar. 3 mobil yang berada di lokasi dan tidak sempat dievakuasi pun ikut terbakar. Sementara upaya pemadaman api sempat terkendala karena petugas terjebak kemacetan panjang dan sulit menjangkau mata air. Cabut. Yang awal mulanya saya lagi tiduran di dalam, ibu saya kebetulan lihat udah ada percikan api di belakang sana sekitar jam 5:15 kemungkinan ya. Karena kebetulan anginnya kencang jadi cuma 3 menit itu. Jadi udah nggak terselamatkan semua aja. Api langsung gede gitu? Langsung gede. Karena kebetulan kan emang kayu-kayu semua. Oh, ini yang kebakar rumah apa Bang? Rumah yang pertama yang kebakar. Ini banyak kan apa? Rumah atau? Kejaksaan Agung terbitkan surat perintah penyidikan 3 kasus mega korupsi dengan status ex-Jampitsus Febri Adriansyah sebagai saksi. Selengkapnya usai jeda, iNews Malam akan segera kembali. Pemirsa, Anda masih menyaksikan iNews Malam. Kejaksaan Agung menerbitkan 3 surat perintah penyidikan baru untuk melanjutkan penanganan 3 perkara yang menyeret mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Sprindik baru diterbitkan Kejagung usai Polri menyerahkan sejumlah dokumen dan barang bukti. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menyatakan penerbitan 3 sprindik dilakukan setelah penyidik Polri menyerahkan dokumen serta barang bukti kepada penyidik Kejagung. Anang juga menegaskan Kejagung tetap akan bersinergi dengan penyidik Polri dalam proses penyidikan lanjutan. Selain itu, KPK juga akan dilibatkan untuk melakukan supervisi. Memang hari ini, per hari dari kemarin secara berlanjut telah dilakukan penyerahan sejumlah barang bukti terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU dalam 3 perkara dari penyidik Polri kepada penyidik di Kejaksaan Agung. Dan saat ini Kejaksaan Agung telah menerbitkan sprindik sebanyak 3 sprindik. Ada 3 yaitu terkait sprindik nomor 43 dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU. KPK telah menerima permintaan secara lisan untuk melakukan supervisi terhadap kelanjutan penyidikan perkara yang menyeret ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Meski sudah berkoordinasi, KPK menilai masih terlalu dini untuk mengambil alih kasus ini. Ketua
KPK Setio Budianto menilai masih terlalu dini bagi KPK untuk mengambil alih kasus dugaan korupsi dan TPPU yang menyeret mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Kasus yang awalnya ditangani Kortas Tipikor Polri kini sudah dialihkan ke Kejaksaan Agung. Penanganan kasus ini di Kejaksaan Agung pun masih tahap awal lantaran masih perlu pendalaman barang bukti serta dokumen. Namun Kejaksaan Agung juga telah berkoordinasi dengan KPK. Ya, saya kira terlalu dini ya, gitu kan masih berproses di Kejaksaan Agung, gitu. Prosesnya sementara berjalan, koordinasi banyak yang dilakukan, masalah pendalaman barang bukti, pendalaman dokumen, dan lain-lain. Baru proses awal, jadi menurut saya ya silakan berproses dulu lah. Sedikit banyak sudah adalah pembahasan dari beberapa waktu yang lalu. Artinya itu menunjukkan keseriusan daripada Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti penanganan. Terkait supervisi kasus, KPK akan mengikuti sesuai aturan pasal 6 Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 tentang kewenangan dan supervisi KPK. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyebut KPK memiliki kewenangan mengambil alih penanganan perkara ini. Boleh saja ya, silakan saja kalau KPK kan punya kewenangan. Tapi gini, kita kemarin sudah sampaikan bahwa kasus ini disupervisi langsung oleh KPK. Kan sama aja, ya kan? Jadi KPK melakukan supervisi gitu. Sebelumnya usulan agar KPK segera mengambil alih kasus ini disampaikan oleh mantan Menko Polhukam Mahfud MD melalui kanal pribadinya di YouTube. KPK memang telah menerima permintaan secara lisan untuk melakukan supervisi setelah Kortas Tipikor menyerahkan kelanjutan penyidikan perkara ke Kejaksaan Agung. Namun KPK tetap menunggu permintaan secara tertulis yang nantinya akan dibahas sesuai SOP yang berlaku di KPK. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Kejaksaan Agung telah membentuk tim penyidik khusus untuk mengusut perkara yang menyeret Febri Adriansyah. Tim penyidik khusus bentukan Kejagung diisi 9 jaksa senior yang mayoritas merupakan alumni KPK. Selain menerbitkan sprindik baru, Kejagung juga membentuk tim penyidik khusus untuk menangani perkara mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Tim penyidik khusus beranggotakan 9 orang jaksa senior dengan mayoritas merupakan alumni KPK. Sementara KPK mengapresiasi langkah Kejagung dan berharap pengalaman tim khusus selama menjadi anggota KPK bisa membantu mengusut kasus hingga tuntas. Dalam sprindik baru, kami terbitkan makanya sprindik yang sifatnya khusus, kita bentuk tim khusus. Ini terdiri dari 9 orang. Yang jelas sebagian besar penyidik-penyidik ini yang berasal mantan alumni KPK. Kita sudah menunjukkan sprindik. Tahap sangka itu kan dikeluarkan dari sana ya. Nah tentunya kita pelajari. Nanti penyidik ini kita buka, kita pelajari dulu. Berdasarkan barang-barang bukti yang ada juga sambil berlanjut ini. Termasuk nanti kan kita belum menerima. Ini yang baru kita terima kan dokumen-dokumen. Belum barang bukti, nanti juga tersangka kita terima. Tidak gugur, tapi kan kita sprindik dulu, terbit. Tidak gugur, yang penting kita terima dulu, kita pelajari semua. Berarti berdasarkan sprindik yang dikeluarkan Kejagung artinya dalam pertimbangan kita termasuk sprindik dari Polri. Kami melihat ini progres yang positif karena Kejagung kemudian dengan segera membentuk tim khusus ya, yang kemudian beranggotakan diantaranya adalah mantan-mantan dari insan KPK ya, khususnya di Jaksa Penuntut Umum. Artinya kami melihat memang kompetensi, pengalaman ketika mereka bertugas di KPK dibutuhkan untuk bisa membantu dalam proses penyidikan perkara tersebut. Kejaksaan Agung menyebut status ex-Jampitsus Febri Adriansyah kini masih sebagai saksi. Hal ini setelah Kejaksaan menerbitkan surat perintah penyidikan atau sprindik baru untuk melanjutkan penanganan perkara yang dialihkan dari Polri. Tidak gugur, tapi kan kita sprindik dulu, terbit. Tidak gugur, yang penting kita terima dulu, kita pelajari semua. Berarti berdasarkan sprindik yang dikeluarkan Kejagung artinya dalam pertimbangan kita termasuk sprindik dari Polri. Orang dan sprindik dari Polri. sprindik yang dikeluarkan Kejagung artinya 2 orang itu masuk saksi? Iya, diantaranya sebut oknum salah satu negara. Sebanyak 15 teman kuliah Presiden ke-7 RI Joko Widodo akan menjadi saksi di persidangan kasus ijazah. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.